and also official partners kita Mountain Games, My Republic, and Secret Lab, Profesor. Dan Broken Wall, ini dia ya, map yang selanjutnya dipilih. Ternyata salah satunya mungkin yang akan dimainkan oleh lagi-lagi member dari Jordan. Eksekusinya mantap dan sekarang Iran yang di first pick. Harusnya sih bakal ada respect dari Jordan sih. Minimal respectnya ke arah dari Baxia. Karena apalagi dengan adanya Marcel Band, Guinevere Band, ini berarti menandakan kalau Jordan lebih punya banyak opsi yang mungkin nanti bisa dibawakan untuk di banning phase-nya mereka. Yes. Harit ditutup. Dan Harit ditutup. Oh, ini mereka udah sadar ya, Amir Ali ini powernya di mid game ternyata, bukan di late game. Udah bisa mulai tenang, udah mulai naik lagi, udah mulai masuk kali ini Profesor KB dari Haritnya. Tidak harus worry untuk para pasukan dari tim Jordan. Boh, Freya ya. Berarti menandakan Iran emang gak main Freya juga dan Pakitonya yang di-ban ternyata dari Abul Fazl. Apakah Baxia first pick? Pakito harus di-ban. Worry. Bisa meninju perut langsung berantakan. Bisa mules-mules Profesor. Dikit sih mules ya kan, ditinju jab-jab hilang. Tapi Valen dan Baxia yang lagi. Baxia bersama Atlas. Dan kali ini dari Iran, dia memastikan kalau Atlas yang akan dipick lagi akan ada Valentina sebagai gantinya. Wah boleh sih ini. Mungkin Valentina picknya emang udah tujuannya jelas ya, Fataling pokoknya. Fataling, dia mau Fataling. Gak mau yang lain pokoknya harusnya. Nah berarti ini harus hero yang strong banget nih untuk trio midnya. Minimal hero yang bisa ngimbangin Valentinanya juga. Buat rotasi cepat. Wah, apa? Khalid? Boleh Khalid Khalid. cocok sih. Boleh Khalid. Khalid Fredrin. Khalid Fredrin, oke boleh. Tapi kalau diambil Fredrin kanan pick if sih, Be. Harico, Be. Ali lagi berulah nih pasti. Oke, kanan sih menurut gua if cocok, Be. Udah fix. Kalau Harusnya if sayang. Ya harusnya nggak bakal jauh-jauh ya dari if juga ya. Karena if yang paling aman juga buat lawan Kari, buat lawan Valen. Sisanya nanti ya balik lagi ya. Akan bergantung juga dengan positioning. Karena kalau if ini juga bisa menghindari The Way of Dragon loh dengan dia membeli tough boots dan juga nanti dia RWM di waktu yang tepat. Oh my god, Luxin. Dia emang mau hero purify berarti Ranger Mas. Tapi ini bisa jadi game untuk Iran loh, Be. Kalau mereka ambil Zuxin kayak gini. Tapi balik lagi ya, ini Chushinnya bakal jadi enabler apa jadi utility? Karena kalau misalkan dia jadi enabler, dia bikin Skypers di sini juga yang terancam adalah Chow nih. Ya boleh kalau dia mau main Skypisser ya. Karena kan dari tadi gue nggak ngeliat Skypisser dari tim Jordan. Iya, tim Jordan yang main Skypers tadi Al-Sawaris ya. Yang notabene juga menjadi salah satu damage dealer utama. Jadi emang wajar banget kalau misalkan melihat bagaimana adanya pick-pickan di sini yang larinya mungkin dari gold lane ke mid lane. Akai juga di ban. Ini juga menjadi pertanda bahwa mereka menghindari hero-hero yang super duper strong nih untuk di bagian inisiasi dan juga tank jungle-nya. Ya itu dia yang bisa kita lihat dengan adanya Akai menutup just in case kalau misalnya para pasukan dari tim Iran mereka mau coba main karena Fredrin, Be. Fredrinnya di ban juga nantinya, ya kan? Udah Baxia, Akai, Fredrin. Wah, mau tidak mau harus pakai factor to tank. Clean, respect, nggak mau dikasih loh. Karena serem sih emang untuk early gamenya ya. Dan berjalan dengan sangat-sangat lancar. Terisla juga ditutup. Ini juga merupakan salah satu hero yang cukup menyusahkan untuk Baxia. Apalagi nih yang bakal dibawakan nih. Karena emang untuk beberapa hero yang masih terbuka, contohnya kayak Cloud juga mungkin cukup mengancam Kari. Tapi kalau misalnya band dari tim Iran, gue setuju ke arah Cloud. Karena itu pertama adalah hero yang pakai Purify. Dan sekarang Jordan dipaksa untuk pakai hero Marspen yang tidak menggunakan Purify. Ini dia.
tertuju ke arah dari lapu-lapu lagi dan akhirnya Fredrin yang dari tadi kita perbincangkan yang ternyata tidak mendapatkan sedikit pun spotlight ya. Dan tapi sekarang kalau kita lihat juga dari pipikannya menuju ke arah Cici, ini sepertinya akan menjadi jawaban dari Baxia dan Granger mau main agresif ternyata ya. Jadi mungkin Sky Pisarnya ditaruh di Alsawaris lagi, Be. Harusnya. Karena kalau dua Sky Pierce jujur bakal overkill banget ya. Bakal benar-benar berbahaya. Jadi kayak kalau bisa emang harus pilih satu sih yang pegang Sky Pierce-nya. Kalau dua-duanya udah pasti bakal sulit banget untuk bisa dibawakan dan ini dia draft pick untuk game yang kedua. Bagaimana menurut kalian teman-teman di kolom komentar? Coba berikan prediksi kalian apakah ini akan menjadi 1-sama untuk Iran atau akan menjadi 2-0 untuk Jordan dan menjadi kekalahan pertama dari Iran dengan skor 0-2. Kalau misalnya Jordan bisa manfaatin Granger-nya menurut gue bisa jadi 2-0. Jadi kita bakal menyaksikan apakah di game kali ini menentukan kemenangan dan kepecahan streak dari dimiliki dari Iran. Let's go to the land of doubt. Let's go to the land of dawn. Ini dia. Melihat bagaimana early game yang akan start dari Lizard ya. Menghindari team fight dari area purple buff dan juga dari Lito. Sementara Lito Wanderernya ada di bawah. Harusnya gerakan yang diuntungkannya malah akan ada di Marzok. Karena Marzok juga udah level 2, udah punya Baxia Shield Unity. Dan dia akan langsung menuju ke purple buff untuk bisa memenangkan temponya. Tapi bentar. Oh ya, Flicker. Lihat Profesor KB dengan adanya posisi dari offside seorang Ali tadi di arah jungle. Itu langsung dimanfaatkan untuk memancing Flicker yang dimiliki dari Pauria. Dan Ali langsung melakukan cover di depan sana untuk menutup jalan para pasukan dari tim Jordan untuk bisa mendapatkan poin kill lebih. Dan setelah ada rotasi yang terjadi, mid lane secara tidak langsung dimenangkan oleh para pasukan dari tim Jordan. Ini dia ya. Untuk battle spell yang sangat-sangat penting sekali. Apalagi di map yang tidak menggunakan Flying Cloud. Otomatis ini akan membuat Valentinanya kalah jalan. Dan kalah level juga walaupun begitu tapi balik lagi ya. Valentina juga walaupun keskip beberapa wave-nya. Dia tetap bisa mendapatkan level dengan mudah. Dengan cara dia memberikan poke damage ke arah hero-hero lawan. Tapi lihat limitnya pressure-nya nggak berhenti. Bener-bener membuat Poria mungkin cukup ragu juga untuk maju dan Al-Ali. Lagi-lagi Al-Ali ini. Ranger merahnya nih yang membuat Poria jadi nggak bebas untuk melakukan farming. Yes, betul. Walaupun udah dengan Valentina ya. Ranger merahnya masih ada di Al-Ali. Dan sedangkan Abul Fazal kali ini dia tahu dia bisa memenangkan landing atas seorang lapu-lapu. Tapi di team fight besar. Jadi yang bahaya adalah nanti punya damage sangat kuat adalah Abu Ate. Abu Ate sih udah terbukti ya. Di 2 game ini dia bener-bener mainin lapu-lapunya on point. Tapi untuk Amir Ali dia ingin memenangkan landing matchup-nya juga dan di Infa Turtle. Oh, first blood, Abul Fazal. Dan itu dia Prefector bersama dengan Fatal Link imitasi. Membuat para pasukan dari tim Iran kali ini kehilangan 2 point kill. Al-Ali. Maka ditutup jalannya. Ali menjadi target utama dan bahkan sakaratul maut Ali. Flicker dengan Brave Fighter membuat Mahdi balik lagi darahnya. Tapi di balik itu semua, satu buah turtle diamankan oleh Marzel. Wah, Ali, Flicker terpaksa digunakan dan bahkan ada curtain call, disengage saja untuk lagi-lagi Jordan mendapatkan keuntungan. Sama seperti game yang pertama dan Jordan memastikan diri bahwa mereka lah yang memenangkan early tempo ini dengan Baxia dan juga adanya lapu-lapu all in karena dari Abul Fazal, karena Cici. Yang kita tahu sendiri Cici emang dapetin buff, tapi buffnya nggak terlalu yang signifikan karena dia cuma dari pasifnya doang, durasinya di bener-bener di temponya bener-bener bisa jalan bareng sama monster jungle. Dan sekarang otomatis akan membuat Jordan unggul 1000 gold dan akan semakin mudah untuk pressure map. Oke, pressure map akan diberikan oleh Ali. Ali kali ini mencoba untuk menuju ke arah tengah terlebih dahulu. Dan bahkan lihat para pasukan dari tim Jordan mereka yang akan coba dipaksa mendapatkan 1 poin kill atas Ali. Ali pun udah gak ada flicker jadi mereka tahu. Reflectors di arah top lane dari sosok Abul Fazal. Kali ini masih Soso untuk bisa mendapatkan kemenangan tapi Amir Ali jangan lupakan
dia masih ada Purify, nggak bisa sembarangan. Wah ini dia nih. Melihat bagaimana untuk Amir Ali yang dia nggak mau banget kalah tempo, nggak mau banget kalah laning. Setidaknya mungkin ya Alsawaris juga karena strong lane makanya dia nggak dibantuin ya. Rotasinya bakal lebih bergerak ke arah XP. Tapi once ini karinya kena geng, wah ini Alsawaris bakal unggul banget dari segi laning. Ganking yang bagus, kalah EXP lane. Seperti yang kita bilang tadi Ranger Mas bahwa emang di sini Iran butuh banget dipanis untuk XP-nya. Oke, dan bahkan Fatal Link! Imitasi tapi sayang sekali damage-nya terlalu besar. Fauria tertake dan bahkan 2 poin kill didapatkan oleh Jordan. Ini Jordan bener-bener timing yang tepat banget untuk bisa start turtle-nya. Dan sekarang ini waktu yang tepat juga untuk mendapatkan keuntungan lebih. On the way 3000, Mahdi dipegangin, nggak dikasih gerak. Bahkan lihat Mahdi di all in, Mahdi tumbang. Lapu-lapu Brave Fighters. Petarung yang berani di depan sana. Kembali lagi Jordan memimpin dengan 3000 gold difference Profesor kami. Wah, ini sih jatuhnya benar-benar jadi buah keuntungan ya untuk Jordan karena mereka all in ke arah Mahdi, tepat sasaran banget dan emang melihat 6 kill, 4000 gold difference, dominance ice bahkan dari Abdallah. Ini benar-benar semuanya full item yang respect ya untuk bisa mendapatkan bagaimana keuntungan yang udah dipegang dari 4000 gold ini. Oke, dipaksa Mahdi. Segera full maut Mahdi. Mahdi! Fatal Link telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Ali dan 2 stack Skyvisor kembali bertambah untuk Alsawaris. Wah, Alsawaris. Ini beruntung loh Ji, ini bukan yang langsung Skypierce duar meledak itu Ji, enggak. Iya. Baru Hunter Strike dulu soalnya. Kalau ini Skypierce lagi, 10 kill di depan matanya Alsawaris lagi sih. Wah, kalau misalnya 10 kill lagi sih Prof, ngeri banget sih. Kalau dia langsung Skypiercer di awal tadi ya. Iya. Dan untungnya kalau lihat-lihat sekarang Skypierce baru jadi ya, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Dan jadinya keuntungan tetap bisa didapatkan pelan-pelan dan lagi-lagi turret dihancurkan, dirobohkan. Alsawaris mulai mendapatkan keuntungan. Goldnya udah mulai jauh nih, 6000 gold difference sih Profesor. Ini harusnya diperhitungkan sih Profesor dari gold ini. Real. Karena karinya akan mundur dari segi power. Mahdi bakal coba ditabrak, Mahdi bakal coba dimakan, Mahdi bakal coba di all in dan itu dia Skypiercer lagi bertambah. Aduh. Membuat Rangernya mendapatkan Skypiercer dan mendapatkan turtle untuk Jordan kembali. Ini jujur hati-hati sih buat Iran sih. Ini tembak-tembak dor hilang. Belum lagi kita melihat bagaimana gerakan dari Mahdi yang udah tertati-tati jujur Ranger Mas. Kayak walaupun dengan Fredrin, tapi lawannya adalah Atlas Cusin. Udah pasti bakal dipegangin terus dan sekarang Fatal Link. Fatal Link! Abul Fazal kali ini masih bertahan. Terlalu terburu-buru dari Abdallah tapi informasi yang didapatkan adalah no purify untuk para pasukan dari tim Iran. Ini dia. Melihat bagaimana gerakan dari Jordan yang ini menit 7, unggul 7000. Otomatis ini menandakan apa? Total domination. 1000 gold difference per menit. Dan ditambah lagi Granger-nya udah OTW beda 2000. Jatuhnya sih Granger udah bisa parkir sih di Indo nih Ranger Mas. Beda 2000. Bisa itu Granger. 2000 mah dominasi penuh. Asalkan nggak boleh offside aja dari Alsawaris. Karena kalau offside dan bawa game ini ke late game ini berat banget. Kenapa berat? Karinya bisa sangat mengerikan, tapi lihat menuju ke arah belakang. Crimson Beckett, taburan Mahdi lagi tadi udah Fatal Link menuju ke arah Ali dan Prefectus terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Jordan berhasil mendapatkan 2 poin kill dan menuju ke arah wave yang di tengah. Mereka akan coba pecahkan terlebih dahulu. Auria di sana dia mencari adanya sebuah Fatal Link imitasi, tapi kayaknya sulit deh Profesor kalau mau ada Fatal Link imitasi. Karena nggak ada damage. Iya, masalahnya nggak ada damage yang bisa nge-follow up. Karena Abul Fazal juga di sini 0-2-0 kan. Masalahnya emang bener-bener minim banget dari segi tipe burst-nya. Berbeda dengan Jordan yang dimana Jordan ini punya lapu-lapu Abu Apteh.
dia bener-bener punya source damage. Dan Alsawaris, dia punya Sky Pierce. Ini udah paket lengkap banget. Atlas tinggal fataling siapapun. Karena yang pegang Purify cuma Amir Ali. Ya di sini Abdallah nggak bakal takut untuk bermain galak Ranger Mas. Siapa yang nongol di depan pasti akan diangkat. Profesor, mereka lepaskan wave di tengah. Mereka lepaskan wave di bawah karena target utama mereka adalah Bapak Lord yang terhormat. Real dilepaskan begitu saja. 9.000 gold OTW 10.000 gold. 10.000 gold menandakan ini akan bisa ditabrak asal-asalan Ranger Mas. Marzok dengan retri. Dan kita menunggu detik 41. Lord akan bergerak ke arah mid lane. Oke, kita bakal menyaksikan apakah ada nanti para pasukan dari tim Jordan dengan Fataling yang tiba-tiba terbang. Tapi jangan lupakan ini hanya dapat 1 poin dari Iran yang udah dominasi dari hari kemarin. Mereka cuma dikasih 1 poin sekarang oleh para pasukan dari tim Jordan. 1, buset 1. Dan sekarang kita tahu jadi alasannya Ranger Mas ya. Kenapa Jordan bisa menang lawan Uni Emirat Arab. Kenapa Jordan melawan Saudi Arabia game keras. Dan kenapa Jordan menang juga lawan Oman. Ternyata mereka emang bener-bener seperfect ini juga, mainnya rapi banget. Oke, menuju ke arah best turret. Atlas mencoba mencari, belum ada Fataling, tidak mau terlalu terburu-buru karena fokus terhadap best turret menjadi pilihan utama mereka. Mencoba untuk melakukan 2 wave didorong secara bersamaan. Lihat di belakang sana, mereka tidak peduli Prefectus, tutup jalan menuju ke arah mandi. Tapi ditutup jalannya Duel Dragon dan ternyata dibiarkan seorang diri Abu Babte. Seorang diri di arah bottom lane tidak di cover. Wah, itu mungkin terlalu jauh juga ya dari backup teman-teman ya. Sementara bottom lane akan dipush paksa dan Dead Sonatanya berasa banget. Amir Ali hilang 20 HP-nya. Dan sekarang mau tidak mau Blade of Despair. Pantesan sekali Dead Sonata 2 bar ya. Karena Amir Ali. Wajal guys kalau kayak begini mah. Tapi harusnya tadi Abu Babte kalau di all in lebih masuk Profesor damage-nya. Iya. Gak boleh ditinggalin kayak gitu. Fataling. Oh, Abul Fazal. 2 hit hilang begitu saja. Pertukaran dengan tidak adanya Abu Fazal membuat para pasukan dari tim Jordan harusnya bisa melakukan dive in, Profesor. Wah, itu dia ya. Kekuatan dari Fataling yang instan. Dan sekarang mau dicari lagi nih keuntungan lebih banyak lagi turret didapatkan. Dan sudah ada Abu Abte juga yang muncul. Mungkin top lane atau bahkan langsung mau di end game. Dead Sonata. Oh, Amir Ali, no way! Gak ada Amir Ali. No party, Profesor. Mau sekarang belakang, ada Prefectus. Coba dipaksa dengan Fataling. Dan bahkan terwipe out ke sebentar lagi damage yang terlalu besar. Dan itu dia. Madi pun hilang. Jordan Benny yang SMS. Tepes Amir Ali dibalaskan dengan adanya Alsawaris dan Jordan berhasil mengamankan 2-0 tanpa balas dan memecahkan win streak dari Iran. Ini dia Jordan, pemenang dari match kedua kita untuk hari yang kedua dari grup B atau West Asia, Asia Barat. Yang ternyata cukup keras juga nih teman-teman. Jordan yang menang atas Uni Emirat Arab. Dan Iran yang cukup kesulitan melawan Uni Emirat Arab make sense. Sekarang kita melihat bagaimana Jordan mendapatkan poin penuh atas Iran. Dan ini menandakan bahwa mereka bisa saja loh dari Jordan untuk lolos ke babak selanjutnya. Karena Jordan ini cuma kalah sekali dan itu pun kalahnya sama Saudi Arabia. Bener, jadi dia agak cukup kerat ya untuk perebutan posisi 1-2. Di pasukan grup C ya Profesor? Grup B. Grup B. Itu dia di grup B ya. Emang cukup menegangkan juga melihat bagaimana tadi sempat ada jual beli serangan. Dan all in, total domination juga. Menit 7.000 gold. Itu perbedaan yang udah terlalu jauh jujur. Tapi Iran emang mungkin balik lagi ya belum reset dari game pertamanya. Dimana game pertamanya udah sempat kita lihat bahwa ternyata Hanzo tidak menjadi jawaban. Oke Profesor MVP langsung. Jordania Alsawaris dengan Savage-nya. Jujur gokil, Savage didapatkan. Sky Pierce-nya juga langsung meletup-letup, langsung meledak-ledak. Dan tadi sih yang mungkin kita cukup terkejut adalah pemilihan itemnya Ranger Mas. Habis dari Malefic Roar, dia nggak ke si Halberd, nggak. Tapi dia Blade of Despair. Dia pengen langsung yang memberikan damage tinggi. Dan bahkan last itemnya tuh Ogre Tomahawk, ada 2 optionnya berarti ya. Ada Endless Battle dan juga ada War Axe. Tinggal pilih aja sebenarnya mau ke arah mana. Belum lagi nanti kalau misalkan udah
selesai dengan item-item yang dijadikan. Mungkin sepatunya dia jual jadi Winter, mungkin sepatunya dia bakal ganti jadi Rose Gold Meteor. Dan emang wajar banget sih. Ini unggulnya bener-bener mendominasi banget karena pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa Jordan itu mendapatkan 17 skill dan sebenarnya ini total dari 14 teamfight participationnya dari Al Sawari semua. Thanks to Sky Pierce. Boh, luar biasa. Thanks to Skypiece Profesor 1103. Tapi jangan lupakan ini semua berkat adanya Baxia dan juga Al-Ali. Kenapa? Karena Al-Ali dan juga Baxia ini benar-benar nge-follow up apa yang dimiliki oleh seorang Abdallah. Kalau enggak itu akan jadi sia-sia. Sedangkan dari Abu Abte, ternyata dia peran pentingnya adalah burst damage yang besar. Udah pasti ya, tertinggi bahkan dia. Udah jelas banget. Tambah lagi untuk Granger yang bener-bener mukbang. Ini siang-siang mukbang ya dia. Bukannya preparation gimana-gimana tapi ternyata ditembak pakai Red Sonata hilang gitu kan. Emang bener-bener mengerikan. Makanya tadi mungkin Ranger Mas pun mention ya soal Granger ini yang selalu menjadi masalah dan menjadi sorotan juga. Karena emang mereka kuatnya tuh di mid game dan emang terbukti kan Iran itu kalau early gamenya gagal, mid gamenya berjalan itu Iran masih bisa menang. Tapi ternyata ini kebetulan kalau dari yang kita lihat Iran tidak mendapatkan mid game sedikit pun. Dan memang sulit sekali untuk bisa memenangkan match up ketika Kari yang emang hero Trinity, hero late game. Tapi nggak dapat momentumnya di mid game. Untuk build up aja dikit ya buat build up segini nih.